Aduh tadi udah ketemu gue tadi padahal. Iya, Iya. iya, iya. Iya, iya. So, oke, Hmm. balik ke topik awal ya, masalah insecurity ya. Jadi sebenarnya terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Maybe ini kayak almost last question lah, almost ya. Hmm. Insecure apa yang pernah kalian insecure kalian pernah nggak sih ngerasa paling insecure dan itu terjadi triggernya karena apa? Oh mungkin Jen dulu kali ya. Ladies first. Iya. Eh, ya paling kalau misalnya triggernya misalnya social media ya paling kayak ya teman-teman gue yang cakep banget. Gue juga pernah nih ngomong di Discord gue pernah Discord kan bisa live stream gitu kan ya. Ya, Nah, ya, ya. kebetulan gue lagi live stream di HP gue live stream di Discord. Terus gue kayak liat kayak dari temen gue kayak liat nih cewek tuh cewek lagi cewek gue. Gue bilang liat nih temen gue cakep banget gitu. Anjir cakep banget ya, gila ini punya, lihat dia cakep banget sumpah gitu. Gue ngeliatinnya tuh muka ya iri cuman kayak ya udah gitu mau diapain ya muka udah bagus lah ya gue dapet muka gitu ya terus hidup gitu. Temen gue bilang lu jangan pernah beda-bedain lo sama temen lo gitu. Gue ya iya sih cuman kan gue cuma bilang dia cakep udah. Memang kalau memang dasarnya cakep ya mau gimana, masa gue bilang dia jelek. Ya, ya, ya. Dasarnya gue ya insecure cuman kayak ya udah lah. Tapi sekarang udah nggak kan? Maksudnya apakah sekarang masih? Makanya gue nggak, kalau kalian lihat gue selalu, kalau Darian kan follow dua akun, first sama second. Gue selalu upload di second daripada di first karena gue istilah tuh kalau first itu lu harus, kalau menurut gue ya kenapa orang pada di first karena kayak kalau gue mencari istilah kayak mencari validasi dari temen gue maupun itu cewek atau cowok, kayak harus banget lu likes-nya tuh banyak dan kayak komennya tuh banyak kan, gila lu cakep banget, gila I wish kayak gitu-gitu. Jadi daripada gue mencari validasi itu dan itu kan toxic ya jatuhnya ya, dan gue nggak suka aja gitu kayak it's so toxic that I have to be that person Oke. and it's not good for my mental health and it's not a good validation untuk mencari validasi dari itu kayak no. Jadi ya gue cuman di second account gue yang gue bisa shit post apapun yang gue mau gitu, tanpa ya gue shit post gue lagi tidur lagi mabuk mau apapun itu tetap orang masih kayak udahlah ini juga second account, no one really gives a shit, kayak gitu-gitu. Insecure yang paling parah sih, gue pernah tuh pas gue pacaran sama mantan gue. Jadi he's not really that, I wouldn't say he's really good looking, cuman manis lah ya, manis. Dan temen dia banyak kan cantik. Jadi Yang direbut teman sendiri nggak sih? iya, Bener gua. Sumpah, eh, sumpah, sumpah, sumpah. iya. Pas itu gue pernah kayak dia kan suka dekat sama cewek karena memang dia tuh orangnya gampang deket sama cewek maupun cewek lah ya gitu. Oh gue baru nggak ini siapa. Oke ya udah. Apa sih dia telat anjing? Gue nggak nyebut nama ya, gue cuma bilang ini experience gue doang. Gue nggak mau kasih tahu gue ngapain, pokoknya dia lagi di rumah orang, pokoknya gue udah kayak caur banget. Gue pernah bilang I know you cheating on me with my own friend gitu. Gue saking parno itu gue bilang mending lu putusin gue aja sekarang, kayak gue nggak bisa kalau misalnya lu liatin cewek lain gitu. Kayak menurut gue itu gue toxic banget karena gue senggak pede itu dengan pacaran sama dia gitu, karena he's really smart, he's good at soccer. Terus kayak I used to play soccer and then I stopped because karena gue pas itu pernah pingsan saat main bola and it almost took my life.
literally took my life. Jadi I stopped doing sports karena gue juga ada masalah jantung dan paru-paru, jadi kayak gue nggak boleh exercise berlebihan. Karena dia mantan gue ini orang pintar banget, jago, dan dia ya lu jadi merasa kayak anjir gue cuman sebutiran debu ya, nggak bisa apa-apa gitu, merasa bodoh sendiri. Jadi terus dia teman-temannya cakep lagi, wah gue udah kayak ya aku mah apa mas, cuman ya udah gitu, sedih aja gitu kalau ketika gue menjadi orang kayak gitu. Apalagi gue juga pernah, mantan gue kemarin tuh gue pernah bilang gue tuh orangnya toxic, gue tuh orangnya manipulatif, gue tahu emosi gue sendiri dan gue nggak mau kayak merusak itu gitu loh, karena gue tahu personality gue busuk, gue tahu gue orangnya gimana, jadi daripada lu sakit mending gue aja yang sakit gitu, anjay. Tapi mendingan gitu loh, daripada sampai sekarang tuh mantan gue yang ini tetap telepon gue kayak istilah mencari closure gitu, tapi kayak meh gitu, karena memang ketika gue udah putus gue bukannya nggak bisa balikan, bisa jadi teman, cuman namanya orang berbeda ya, jadi healnya lah beda lah ya, dengan setiap orang kan healnya beda gitu. Jadi ya gue udah pernah bilang udah lu putusin gue aja, lu sama cewek lain aja gitu, like you're better without me. Segitunya gue kalau misalnya sampai pacaran, karena gue se-insecure itu jadi cewek, karena menurut gue kayak gue nggak pantas aja punya pacar gitu, kayak ya apaan sih, gue goblok gitu, udah goblok bercanda mulu terus toxic lagi kayak gitu, nggak pantas aja punya cinta gitu, anjay. Tapi ya gitu. Lu dulu Der, lu abis itu insecure lu. Tadi siapa ceweknya tadi di chat ada? Ini gue emosi. Ini namanya Diana Silver. Cantik banget, asli parah. Lucu sih. Terus. Gua inin dulu. Dia brunette ya? Gak tau gue apaan. Brunette itu kan warna rambut, Derian, bukan kategori Pornhub. Enggak, ini iya itu maksudnya. Pokoknya ya, brunette kan itu kan? Iya, brunette. Ya gue taunya brown hair aja sih gitu. Kan ada brunette, ada blonde, ada redhead, ada black. Gitu. Oh iya ya, bener juga ya. Iya dong, boleh Derian. Coba Der, lo lo pernah nggak ngalamin dalam hidup lo yang paling insecure banget dalam hidup lo? Dan triggernya apa? Aduh, kalau insecure tuh apa ya? Kalau ya ini soal apa nih, cinta? Bebas apapun. Lo ngerasa paling insecure dan triggernya apa? Oh, paling insecure itu kalau lihat di sosmed ya, orang-orang kan ya suka kasih tahu nih mereka dagang apa, mereka lagi ngapain, lagi syuting, lagi promo makanan, lagi apain, pokoknya gitu. Pokoknya kalau gue insecure kalau ada orang yang lebih produktif dari gue gitu. Wah, insecure deh gue nih gitu. Gue harus gak boleh tiduran doang dong di rumah, gue harus ngapain kayak gitu, harus cari kegiatan lah gitu. Pokoknya gue insecure. Dan ketika misalkan ada orang yang gue lagi nongkrong sama temen nih, keterima kerja di perusahaan A, B, C, D gitu, meskipun gue juga nggak peduli ya mereka kerja di perusahaan apa, tapi gue ke-trigger kayak wah berarti gue harus giat bekerja nih, nyari uang nih gitu. Temen gue nanti gue takutnya ketinggalan atau apa gitu, pokoknya gitu. Makanya gue lagi berusaha untuk seproduktif terus setiap hari sih gitu, karena takutnya gue kekejar apa, ketinggalan apa gitu, untuk ngejar sesuatu aja, paling gitu doang. Ya, oke, this is my turn. Gue paling insecure. Gue pernah. Ya, gue nggak punya mantan selain gue belum pacaran lagi setelah mantan gue yang terakhir. Dan ya lo bro udah tahu mantan gue public figure gitu kan, ya she's celebrity and she's
famous gitu loh, and karirnya dia jauh di atas gue paling insecure tuh ada 2 poin. Gue triggernya gini loh, yes, untuk sekelas dia itu artis, dan maksud gue banyak cowok-cowok yang deketin dia gitu loh, banyak cowok-cowok yang deketin dia pasti yang lebih di atas gue. Saat itu pertama kali gue kenal dia, gue nggak tahu dia siapa sama sekali, dan akhirnya gue tahu dia siapa makin sini makin kesini, dan karirnya dia makin naik, sedangkan gue stuck di situ-situ aja dengan playground gue, karena back then I used to having my, ya kayak gue apa ya, suka hanging out sama teman-teman gue di luar, nongkrong, dibandingkan yang kayak memikirkan udah karir dan kerja segala macam gitu loh, karena gue suka having fun aja gitu sama teman-teman gue. Nah, di satu titik gue ngeliat sosial medianya, ya maksudnya dia beberapa kali dia ngasih tahu kayak ini ada yang ngedeketin segala macam, dan yang gue lihat cowok-cowoknya tuh, gue merasa mereka tuh di atas gue dari segi keluarganya lebih mapan, maksudnya terus apa yang dia bawa, apa yang terus misalnya kayak physically-nya lebih ganteng gitu kan, apa yang dia pakai udah pasti lebih dibandingkan gue, dan gue sedangkan gue cuman anak tongkrongan biasa yang nongkrong di emperan toko gitu loh. Dan beruntungnya gue dilahirkan keluarga yang cukup mampu dan gue bisa membawa kendaraan roda 4, udah itu aja gue berpikir saat itu. Dan makin kesini dan karirnya dia makin tinggi, dan gue insecure-nya parah banget saat itu ya, kayak anjing dia udah sampai di titik ini, gue nggak bisa di titik ini, dan gue berasa kayak pasti bukan pasti ya, gue saat itu berpikir suatu saat pasti ada yang lebih daripada gue nyamperin dia dan mungkin dekat sama dia, dan maybe dia akan milih orang itu gitu loh menurut gue. Makanya gue sebenarnya gue sampai di titik yang kayak gue mencoba bekerja iya maksud gue, tapi tidak menghasilkan sebanyak dia, dan sampai di satu titik gue udahan sama dia, dan gue akhirnya berpikir bahwa sebenarnya pemikiran itu nggak baik gitu. Sebenarnya ya maupun gue punya pasangan gue di atas gue pun nggak masalah, karena menurut gue ya kan bisa saling bantu gitu loh, nggak harus yang ya karena lu paling gede apa gimana, tapi ujung-ujungnya sih itu akan balik lagi ke ekonomi, dimana kalau misalnya biasanya yang laki-lakinya taraf ekonominya di bawah perempuan, itu biasanya perempuan akan lebih mendominasi dan akan bukan beranggapan, akan bersifat akan lebih kayak cukup memimpin apa gimana lah, karena gue pernah di posisi itu, mendominasi lah intinya kayak gitu. Dan gue sempat yang benar-benar yang anjing, gue tiap hari tuh bangun kayak anjing apa yang harus gue lakuin ya, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain karena emang gue saat itu gue merasa kayak gue tuh nggak harus kayak gini gitu loh, karena gue dididik sama keluarga gue, lo akan semua itu ada waktunya lo bekerja, ada waktunya lo fokus sama pendidikan lo, ada waktunya fokus untuk A B C D F G. Jadi lo nggak bisa nih maksudnya lo main semuanya di dalam satu waktu gitu, itu nggak bisa banget gitu. Keluarga gue selalu bilang ke gue kayak gitu, makanya gue berpikir ya udah emang udah waktunya aja. Tapi sekarang gue malah bersyukur banget ya, karena ya sekarang gue lebih fun aja tanpa harus memikir kayak oh gue nggak bisa ini nih segala macam, dan ternyata gue balik lagi gue berpikir bahwa kebutuhan manusia itu, di mana ya kebutuhan primer manusia itu kita selalu diajarkan adalah sandang pangan papan. Ketika gue mendapatkan itu ya udah gue udah cukup. Nah taraf cukup gue dan taraf bahagia gue adalah sandang pangan papan. Ketika gue bisa pakai baju yang gue mau, ketika gue bisa makan apa yang gue mau, ketika gue bisa tidur nyenyak gitu kan, ya udah itu udah cukup buat gue sampai di titik itu sih sekarang. And kayaknya ini udah panjang banget nih gitu kan, dan Jen perlu istirahat ya, karena dia abis ngebenerin jembatan Suramadu, katanya murnya pada copot kemarin, jadi dia kurang tidur gitu kan. Iya. Iya. So Enggak. ada nggak sih dari kalian ya, gue cuman intinya gini sih, di kali ini yang topik yang bahas, mungkin orang kan ngeliatnya kayak kita ngalor ngidul segala macam. Sebenarnya setiap orang tuh punya insecure masing-masing, tapi gimana cara lo menghandle insecure itu yang berbeda gitu loh. Dan kita punya insecure masing-masing, dan mungkin gue pun sampai sekarang kadang masih gitu kayak, tapi ya udah gitu gue jalanin dan nggak berusaha untuk menghindar ataupun gimana ya gitu loh. Buat dari kalian ada nggak sih kata-kata buat orang yang insecure-nya masih tinggi banget di luar sana? Waduh, ya udah dari gue dulu deh. Ya lo dari.
kalau dari kalau buat orang di sana ya, kalau insecure-nya terlalu tinggi, ya segala berlebihan sih sebenarnya nggak bagus ya gitu. Lebih baik mendingan jalanin aja terus yang penting kan berusaha ya. Lu nggak akan bisa dihentikan kalau lu terus berusaha gitu, ya kan? Ya ya kalau kalau kata brand Nike sih just do it gitu kan. Jadi lu kalau selama Oh, lu insecure tuh kenapa gitu? Jangan terlalu terlalu ini banget lah. Yang penting lihat sekitar gitu. Banyak kok ya sebenarnya yang harus patut lu syukurin gitu. Kayak gue sebenarnya juga masih belajar sih gitu. Ya gue harus ngeliat sekitar dulu gitu. Apa namanya supaya gue nggak insecure gitu. Ya intinya jangan berlebihan sih. Insecure boleh tapi jangan berlebihan sih gitu aja. Tuh. Udah gitu. Dari Jen. Nona Jane. gue klarifikasi kenapa gue bisa insecure sama mantan gue. Gue pernah punya mantan di mana mantan gue manipulatif banget dan dia selalu mengkomen badan gue, muka gue, dan dia kayak ngejelek-jelekin gue gitu. Dan menurut gue kayak oke lu jelek-jelekin gue gitu, tapi kenapa ketika gue bilang can you change your clothes, is it doesn't look good on you. Maksudnya I as a girlfriend I want my boyfriend to look good and that's normal. Dan he has the audacity to say kayak buat apa gue dress up buat lo doang bukan buat diliatin cewek-cewek lain. So I was like, and you still wanna look like a hobo that never mandi gitu kayak oh my god. Dan I felt like I was never enough for sama dia gitu. Makanya sampai sekarang tuh gue bener-bener kalau punya pacar tuh kayak I was never enough for this guy. He's too good for me gini-gini. Makanya gue selalu bilang kalau gue gini-gini. Dan honestly I became him. Indirectly I became him, and sometimes when it gets too toxic I just give up on my boyfriends because I could not handle myself gitu. If you honestly, a tip from me, kalau misalnya if you can't even love yourself or even if you can't handle yourself, don't force yourself into a relationship karena itu sakit buat lo juga gitu. Bukan merusak relationship lo sama cowok atau cewek, tapi ngerusak hidup lo mental lo sakit dan kayak pasti lo mendorong semua orang kayak teman-teman lu pasti lu dorong karena lu terlalu fokus dengan relationship itu dan kayak you strive to be a perfect boyfriend or girlfriend gitu. Itu menurut gue. Untuk tip untuk tidak insecure, I can't really say karena ini memang setiap orang insecure beda ya. Gue cuma mau bilang apapun yang lu lakuin itu nggak salah kok. Lu belum ketemu aja yang kalau misalnya buat kerjaan gitu, lu belum ketemu aja hoki lu di mana gitu. Dan apa karena sepupu gue itu pernah ada down gitu dan sekarang dia tuh kerja, he's getting better, he got a lot of money and stuff, he's better than his own brother gitu. Dan gak apa-apa, belum waktunya aja buat lu untuk menjadi orang hebat gitu loh. Semua orang pasti hebat kok, karena semua orang ada, every person is unique gitu. Jadi jangan pernah membedakan lu sama dia, karena ya orang tua lu beda, darah lu pun beda gitu, horoskop lu pasti beda, metabolisme beda, apapun beda gitu. Jangan pernah membandingkan itu sama yang lain. You're you and that's all you. Dan yeah, just love yourself, bro. Even if you hate yourself for just a second, just kayak the only person you can trust is yourself. Gitu sih. Itu keren banget tuh kata-katanya. Itu keren banget tuh kata-katanya. The person that you can trust is only yourself. Keren. Iya.
Bener. Itu keren. Itu bener banget sih. Dan ya kalau dari gua ya terima anjing gitu loh, maksudnya ya udah gitu, maksudnya lu hidup selalu Karena lu orang kadang gini loh, maksudnya ya gini loh, ya setiap orang tuh punya insecure pasti, semua setiap orang punya punya apa ya, punya mimpi untuk menjadi lebih baik gitu loh. Pasti. Yang yang kayak kata Derian, orang ya lo harus berusaha gitu. Ketika orang nggak berusaha ya gimana lo mau jadi lebih baik gitu. Misalnya kayak orang mau sispeks tapi tiap hari tiduran gitu kan, terus makannya nggak teratur, pola ya, hidupnya nggak sesuai. Ya mana usaha lo gitu, kasarnya gitu loh. Ya do something gitu, just do something that can make you better, that's it gitu loh. Dan ya kalau misalnya lo insecure, jangan menyalahkan A B C G, dan ya jangan menyalahkan diri lo juga, tapi yang kayak kata Jen bilang ya, percaya sama diri lo, ya lo bisa menjadi lebih baik sih menurut gua. Iya. Itu lebih baik itu adalah kata generik atau universal, tapi menurut gua that works gitu menurut gua, karena gua cetakan gila, gua insecure, gua juga pernah insecure gitu, maksud gua pernah gagal dalam kuliah gitu gua banyak kegagalan lah dalam hidup gua merasa diri gua juga nggak ganteng-ganteng amat, gua nggak oke banget, perut buncit gitu kan, apa gitu, nggak ada bagus-bagusnya dari gua, tapi ya gue bisa jual bacot gitu kasarnya, ya gue bisa ngebacot, ya udah yang gue lakuin adalah ngebacot gitu. And kayak segini aja dari kita, ini udah 1 jam nih, dan terima kasih dulu Der untuk Jen Lauren, Terima udah kasih Lauren ya. udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita berdua yang ya gini-gini aja lah ya, nggak Iya. ya gitu deh pokoknya. Mungkin nanti in the next day kalian bisa cari tahu sendiri gitu, misalnya Jen Lauren siapa, dan Jen sebenarnya aku cuma butiran debu kok guys. Jen itu one of the good producer, and ya kalian bisa cari dia kalau mau bikin film. Sama a good art director. Wow. That's true. Kalian bisa cari dia, nanti mungkin Instagramnya akan gue taruh ya, tapi di private gak sih Jen? Di private ya? Nomor telepon gue, email gue, guys. Nggak usah. Nggak usah nomor telepon, nggak usah. Lu diteror kartu kredit ntar yang ada. Nggak usah aneh. Ya pokoknya nanti Instagramnya Jen, nanti gue taruh di description. So kalau kalian mau, jadi ya pokoknya Jen asik diajak kerja. Intinya dia adalah orang yang fair play dan orang yang hard worker banget. Enggak sih. Gue jadi gitu anjing. Dalam industri kreatif ya. Dalam industri kreatif, dan ya industri kreatif tuh bisa banyak kan, ada misalnya film atau video. Betul, dan Jen ini adalah orang yang hard worker dan so open minded, dan kalau kalian butuh jasa yang orang-orang kayak gitu, silakan kontak Jen. Mumpung dia di Indonesia, karena ntar kalau dia dari Jepang tarifnya beda, goblok. Enggak. Gue gak sejahat itu kok. Gak sejahat itu, tapi at least pesawat bayarin kontol gitu dari Jepang ke Indonesia. Gue tuh gak sekaya itu guys. Ya pokoknya itu lagi, dan it's a good time bisa ngobrol-ngobrol sama Jen, dan maksudnya gak lama banget, karena sebenarnya Jen adalah salah satu teman mabok gua ya di kampus, dan ya dia sebenarnya, walaupun dia muda tapi otaknya itu setara umur 45 lah. Oh buset. 45 juga ya udahlah ya. Ya kenapa tuh Der? Nggak apa-apa, pinter-pinter semua gitu. Pinter kan? Ya udah, terima kasih untuk semuanya, and bye bye. Semua. Kenapa gue